Ya, kembali lagi bersama perjalanan touring motoran saya ke Ujung Genteng. Video ini merupakan video part ketiga. Kalau belum nonton video part sebelumnya, silakan ditonton dulu supaya ceritanya bersambung. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Setelah tiba di Ujung Genteng dan menginap satu malam, keesokan paginya masih ada sedikit waktu untuk jalan ke pantai sebentar. Nah, sekalian nih, saya ajak kalian liburan online dulu, jalan-jalan ke pantai. Setelah itu, baru deh kita akan berangkat kembali ke Jakarta. Selamat pagi teman-teman dari Ujung Genteng. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.43. Jadi saya nginep di sini nih, namanya Villa Ujang. Lokasinya nggak jauh dari pantai. Ini tuh bentukannya tuh kayak cottage, villa-villa. Jadi ada banyak bangunan, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Sini tuh ada di sini, di situ banyak banget. Per bangunan ini kapasitasnya beda-beda, harganya juga beda-beda. Nah, yang bangunan saya ini namanya Villa Merbabu, itu ada 3 bed, tarifnya itu 1.100.000, bisa buat 6 orang. Tapi bisa diisi up to 12 orang kalau kita nambah extra bed. Di sini saya dan teman-teman saya tuh nambah extra bed 5 apa 6 deh kemarin kalau nggak salah. Per bednya tuh 50.000 teman-teman. Dan kita isi ber-12 di sini. Jadi ya udahlah, sempit-sempitan dikit. Cuman fasilitas lumayan lengkap ya. Di sini ada toiletnya bersih. Terus ada dapur. Dan salah satu teman saya, Mas Iqbal, dia tidur di dapur karena kedinginan. Lumayan dingin memang. Sekarang saya mau ke pantai teman-teman, mau jalan-jalan, mau kasih lihat kalian pantainya kayak gimana kalau di pagi hari. Let's go. Nah, kalau yang perempuan-perempuan villanya tuh di sebelah sana. Muat 4 orang, kalau nggak salah tarifnya 600.000, lebih kecil. Cuman saya nggak lihat karena yang cewek-cewek lagi pada ke Curug Cikaso. Mereka naik motor kira-kira 40-60 menit lah dari sini. Mereka berangkat jam 6 pagi. Kita semua yang cowok-cowok pada kecapean karena nyetir motor. Ya udah, kita nggak ikutan ke agenda Curug Cikaso-nya teman-teman. Ini lagi banyak motor trail karena lagi ada acara kayak lomba motocross gitu deh. Pokoknya kemarin pas saya sama Mas Angga lagi jalan-jalan, ada satu tempat pos koramil, nah di situ. Nah, acaranya di sebelah sana tuh, di dekat Seafood Tenda Biru. Kita ke pantai aja, ke arah kiri nih. Itu teman-teman saya udah pada di depan, mereka jalan duluan tadi. Terus suasananya di sini cukup damai ya. Walaupun ya banyak turis sih, tapi nggak sampai macet apa gimana nih. Banyak mobil-mobil sih. Jadi secara jumlah turis masih nggak sebanyak wisata-wisata lain ya. Lebih damai lah situasinya di sini. Ombaknya gede banget itu. Jadi khas ombak pantai selatan. Nah, kalau kita jalan ke sini ke arah pinggir pantai itu menuju ke kafe yang lumayan terkenal di sini, namanya Cafe Moana. Ada di sebelah sana. Kemarin malam juga saya sempat ke sana lihat-lihat aja, nggak sempat makan atau ngopi. Ya ini kan nama daerahnya Moana, sama aneh juga Moente. By the way, untuk Cafe Moana ini harganya saya cek di Google Maps nggak terlalu mahal ya. Sama lah dengan standar cafe shop kecil di Jakarta, sekitar 18.000 sampai 20.000 untuk minumannya. Untuk makanan sendiri kisaran 20 ribuan sampai 40.000 rupiah. Ini jadi airnya lagi pasang sampai segini nih. Kemarin daratannya sampai sana, jadi bisa jalan-jalan di sini nih kalau malam. Nah, ini saya balik lagi ke arah Villa Ujang karena mau ke pantai tapi mau lewat area camping groundnya. Ada bis pariwisata nih, medium bis. Nah, ini lahan camping groundnya Ujang juga loh. Jadi Villa Ujang nih tanahnya gede banget ya. Udah punya tanah di sini sampai sana jauhnya, ditambah yang tanah ini lagi. Gokil sih Ujang nih. Kalau camping ground mungkin bayar ya, nggak tahu bayar berapa. Bayar parkir mobil atau bayar pakai lahan tendanya gitu mungkin. Nggak tahu sistemnya gimana ya. Kalau ada yang suka nge-camping, tahu nggak bayar camping ground tuh kayak gimana? Kalau yang tahu infonya tulis di kolom komen ya. Yang camping ini makin banyak kan? Iya, banyak. Semalam cuma ini doang nih. Tambah sana lagi ya. Berarti semalam kayaknya pada nyampe. Ini bahkan ada yang motoran juga tuh nge-camping pakai tenda-tenda kecil. Gue tuh males kalau nge-camping ini tuh males ngerakitnya. Enggak, ngerakitnya sih lu semangat. Beresinnya. Oh iya, beresinnya. Mulai beresinnya tuh males. Kalau si Ujang punya kayak glampingan gitu kayaknya lebih menarik. Kayaknya sih nggak tahu ya. Ini tenda-tenda beda-beda semua. Kalau glamping kan bisa seragam.
Kalau area pantainya sini nggak berbayar ya. Jadi kalau kalian cuma datang sehari, terus kalian ke sini bisa-bisa aja, paling cuman bayar parkir aja sih. Kapal nelayan deket banget. Kayaknya bisa disewa deh, ya. Bendera aja. Bendera PDI. Oh iya loh, ternyata kapal nelayannya bisa sewa tuh. Abang-abang yang dari tadi ngomong, nawarin ke orang-orang. Berapa ya nyewa kapal gini ya? Kayaknya nggak mahal deh. Lu kenapa tidur dapur sih? Dingin. Anjir, dari malam. AC-nya moncongnya langsung ke sini anjay. Oh, lu 2 AC ya? Oh, lu di tengah-tengah soalnya ya? Makanya kenapa yang nyalain swing siapa? Apa? Iya. Nyalain apa swingnya? Swing AC gini. Mas Stoger berapaan? Goceng. Oh, Stoger kayak spodeng ya? Iya makanya ada kacang hijau soalnya. Oh, tapi ada kacang hijau sama Kayak sekoteng coy. tapi esnya kayak spodeng kan? Iya, toppingnya topping sekoteng. Oh. Es serutan gitu. Pak kalau ngecamp gitu bayarnya berapa ya, Pak? Mana? Ini Camping-camping buka gitu. camping ini. Di sini aja masuk tadi berapa? Oh, bayar masuk. Bayar masuk aja. Oh, udah bayar masuk ya? Ya, kalau kita udah dari Ujang kali. Oh, karena kita nginep di Ujang nggak bayar kali ya? Oh, nggak bayar atau kalau nginep di sini. Kalau di nginep di Ujang nggak bayar. Oh, kalau penuh apa? Orang-orang biasa datang bayar ya? Bayar pintu masuk ya? Berapa itu, Bang? Ya paling 15.000 mobil. Satu mobil. 15.000 mobil doang, orangnya bebas gitu ya? Kayak di dalam. Oke, bayar parkir jadinya. Kalau naik kapal-kapal gitu berapa, Pak? Cuma ada yang kemarin mau 15.000, ada yang Per orang? ya per orang. Terus dia kemana? Ya paling buat dari sini soalnya doang. Oh, jalan-jalan gini doang di laut. Kan ombaknya ngeri juga ya. Ada apa, Baal? Cilok. Kaci dicolok. Berapaan satu? Satunya 1.000. 1.000-an. Ya, cilok ikan ini, guys. Ada nggak ya 2.000? Mau? Ikannya pakai apa? Lumba-lumba. Tuna. Lumba-lumba goblok. Enak, Pak. Enak. Nah, kalau di sini tuh area hotel nih, namanya Turtle Beach Hotel. Dia ada kolam renangnya, terus ada tempat makannya di sono. Kayaknya di sini per malam 1 juta ada kayaknya nih, teman-teman. Soalnya hitungan hotel bagus juga nih. Ya, ini pukul 11:30, kita baru siap-siap untuk berangkat, teman-teman. Jadi tadi itu sempat turun hujan lumayan deres, dan setiap kali kita mau berangkat hujan lagi, mau berangkat hujan lagi. Akhirnya ya kayak gini nih, jam segini kita baru bisa berangkat. Plannya sih sebenarnya jam 10 tuh kita sudah berangkat ke arah Jakarta lagi supaya nyampainya nggak kemalaman. Kalau berangkat jam segini, waduh, nggak tahu nih jam berapa kita bakal nyampe nanti. Sandal gue di mana? Sandal gue tadi kuning. Oh, ada makanya? Boleh jelasin aja nggak apa-apa. Jangan. Lumayan tuh kalau lagi hujan-hujan. Nanti naik Harapan Jaya lagi dapat. Tuh, dapet ini. Tuh. Hai, aku sudah Nunjuk. sembuh. Ini masuk YouTube-nya Timon. Masuk dong. Iya. Nggak ada sandal gua. Oh, ini. Ini sandal siapa biru? Sandal Harapan Jaya. Sandal aja bis. Yuk, foto. Kena nggak sih ini? Kena nggak sih? Motornya nggak apa-apa, nggak dilihatin. Udahlah. Tes. Nah, sorry, Discord gua tadi mati, nggak keluar suara. Udah. Udah aman. Let's go. Oke. 11.44 ya kita berangkat, guys, dari Villa Ujang. Ini gua depan. Iya. Sama aja. Oke, guys, let's go. Bensin masih penuh, nggak tahu nih tadi diisi nggak tuh. Tapi bensin masih aman. Kilometer 9228. Kita lihat sampai Jakarta berapa kilo. Nah, ini kemarin bracket saya lem kan, teman-teman, waktu kita transit di Indomaret Pelabuhan Ratu. Saya lem mati join-joinnya supaya nggak longgar-longgar bautnya. Dan ini aman nih. Kemarin dari Pelabuhan Ratu sampai ujung genteng jalanan rusak banget, kasar banget, dan ini nggak longgar nih dan bautnya karena saya lem mati pakai Alteco.
Ya sedikit efek lah. So far aman. Ini kita keluar dari wilayah Ujung Genteng. Ini ada tulisan jalur evakuasi nih. Kalau misalnya ada tsunami, kita bisa ngikutin pelang warna hijau itu. Ini cuaca sedikit mendung. Dari tadi tuh hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti. Dan ini semoga dari sini udah nggak hujan deras lagi ya. Biar perjalanan kita lebih aman, kita bisa jalannya lebih kencang lagi. Dalam artian nggak ngebut ya, bukannya kenceng gimana, tapi ya biar nggak pelan-pelan aja. Kalau terlalu pelan kita estimasi bisa nyampainya malam banget nanti sampai Jakarta. Ini kalau dihitung sama pit stop mungkin perjalanan sampai Jakarta bisa sekitar 8 jam lah, 8 sampai 9 jam teman-teman. Estimasi saya sih kita nyampe pukul 8 sih, nyampe Jakarta. Update soal motor, ya ternyata naik Mio Gear kalau buat jarak jauh gimana ya rasanya ya, dibilang nyaman juga enggak, tapi nggak bikin badan saya sakit sih. Pegelnya cuma di tangan aja nih waktu nahan jalanan keriting rusak. Wah itu bener-bener perjuangan banget. Geter-geter, terus nahan ngerem segala macam pas turunan, capek juga. Karena ini suspensi depannya juga agak apa ya, rasanya agak keras gitu loh, kurang empuk. Jadinya terlalu geter gitu tangan saya, ini kalian bisa lihat sendiri. Terus karena ban depannya juga kecil untuk Mio Gear ini, kayak Beat kan. Jadinya kalau lagi cornering, belokan-belokan tajam gitu, saya nggak terlalu percaya sama motor ini. Akhirnya saya nggak bisa libas tikungan dengan lebih kencang gitu. Jadi saya selalu pelan-pelan kalau lagi belokan tikungan. Paling kelihatan pas kemarin pas teman saya si Mbak Sarah sama Mas Kiki jatuh di tikungan karena kena air sabun, itu motor saya juga selip tuh, hampir jatuh juga. Untungnya karena mereka jatuh duluan, saya bisa ngerem lebih jauh, kecepatannya udah jauh lebih berkurang. Ya itulah nggak enaknya kalau touringan naik motor kecil ya. Karena ukuran ban depan sih, ban depan nggak besar tuh nggak bisa dipercaya rasanya. Nah enaknya tuh polo paling depan ada orang, saya tuh paling nggak bisa teman-teman ngatur kecepatan. Bawaannya tuh mau nyantai, kalau saya nggak bisa ngebut. Makanya kemarin waktu on the way dari dari Jakarta juga saya sama Mas Iqbal selalu di paling belakang, selalu paling ketinggalan. Karena saya lebih suka nyantai sih ya kalau nyetir ya. Lebih enak gitu rasanya, apalagi jalanan keriting, bikin pegel tangan. Oh ya, untuk rute hari ini kita rencananya mau sedikit berbeda. Jadi kita mau lewat Ciletuh. Cuman ini rutenya bakal lewat Ciracap dulu, jadi agak muter sedikit. Soalnya kita kan ada tim yang naik mobil ya, takutnya kalau lewat jalur yang ke arah utara langsung jalannya kurang bagus apa gimana. Kita belum sempet survei, belum sempet. Guys, ular. Kaget anjir. Belum sempet. Guys. Ya, jadi kita lewat Ciracap. Kalau lewat langsung utara kita nggak tahu medannya seperti apa. Jadi kita cari-cari aman aja lah. Oke, lanjut perjalanan. Nah, kalau di sekitar Ujung Genteng ini nggak ada SPBU yang gede ya teman-teman. Jadi SPBU-nya SPBU kecil-kecil, Pertamini gitu. Sama ada kayak Indomobil punya. Jadi kalau buat mobil kayaknya masih bisa sih ngisi. Tapi yang repot mungkin kendaraan gede ya, atau kendaraan diesel sih paling susah. Jadi kayaknya nggak terlalu rekomend deh kalau naik kendaraan diesel, kecuali kalian memang sudah punya plan isi solar yang oke dan udah tahu medan, kayaknya kalian tahu deh. Nah jalannya tuh sekeriting ini nih, kurang enaknya. Jadi kita mau kenceng nggak terlalu pede gitu loh. Wes. Hari ini karena saya jadi juru map, saya harus standby di map nih. Waduh, gerimis lagi. Sabar ya. Maaf nih. Lurus masih. Pakai jas hujan dulu kah?
Kayaknya hujannya bentaran doang deh, nggak usah jas hujanan ya. Penuhin dulu. Ayo. Kita penuhin dulu aja lah, biar nanti nggak usah nyari-nyari lagi guys. Wih, di sini Pertamax saya ngantri. Pertalite kanan ya. Ternyata cuman muat seliteran. Padahal udah hampir penuh, tapi masih dapat seliteran loh. Mau ini air botolan. Kenapa? Yang dingin yang biasa. Yang biasa berapa? Biasa 5.000. Jadi buat bensin udah habis berapa ya? Kemarin 35, 20, 25, 80. Terus hari ini ngisi 15. Berarti totalnya udah 95 buat bensin doang. Bitnya Mang Iman murah tuh. Cuman 60 habis bensin sampai sekarang. Nah, karena saya OCD, ngatur itu harus ngerata gitu. Semua ngadep kepala ke depan, terus diurutin dari kecil sampai yang gede. Kalau kalian kayak gini juga enggak guys? Takut rasanya gatel kalau ngeliat uang berantakan gitu di dalam dompet. Taruh sini. Tahan dulu deh, dikit. Kita sampai di Ciracap. Jalannya agak rusak dikit, tapi kayaknya maju udah oke deh. Duh, tangan kesemutan lagi. Rusak bro, jalannya bro. Nah, biasanya kalau kita nyampe di satu daerah nggak tahu tempat, patokannya BRI nih. Tulisannya BRI Unit Ciracap. Kanan cuy. Ini ada kantor alun-alun ini, alun-alun Desa Ciracap. Wih, desa aja ada alun-alun yang gede. Nah, ini kita sudah tiba di pusat kecamatan atau Desa Ciracap, di mana Ujung Genteng sendiri merupakan bagian dari wilayah Ciracap. Ciracap menjadi salah satu pintu masuk menuju ke salah satu tempat wisata yang sangat terkenal yang nanti bakal kita lewati juga, yaitu Geopark Ciletuh, sebuah mahakarya alam yang sudah diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak tahun 2018. Sayangnya, sebagai pintu masuk destinasi wisata yang sebegitu terkenalnya sekaligus alternatif jalur dari selatan menuju ke kota Pelabuhan Ratu, kondisi jalannya cukup memprihatinkan di sini. Jika kalian berpikir jalan yang tadi sudah cukup parah, wah, tunggu deh setelah ini. Desanya nggak terlalu gede tapi damai. Ini ada polseknya nih, Polsek Ciracap. Waduh, rusak cuy jalannya. Jalan rusak. Oh enggak, cuman dikit. Rusaknya cuma dikit. Wih, ini siapa nih punya rumah gede begini? Sebelah kiri tanahnya. Aduh.
Awas, lubang gede, lubang gede, lubang gede. Lubang gede, lubang gede, lubang gede. Ambil kiri, ambil kiri, ambil kiri. Waduh, jalannya tidak. Kang Dedi, Kang Dedi, tolongin Kang Dedi. Oke. Let's go, jalan lagi kita. Enaknya kalau pakai ini DJI karena ada magnet, jadi ceklek 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 ceklek, nggak usah muter baut. Jadi cepet gitu. Kalau mau lepas kamera. Wah, dalam ini mas. Kacau ini lubangnya. Terus mobil sedan lagi yang lewat. Waduh, alamat. Kacau. Kacau sekali jalannya. Mati tuh yang sedan tuh lewatnya. Susah. Misi Pak. Setelah sekitar setengah jam tersiksa melewati rusaknya jalan di jalur Ciracap Mareleng, akhirnya kita tiba nih di pertigaan Mareleng. Dimana kalau lurus, kita akan menuju ke Pelabuhan Ratu via Kiara 2 dan Cigaru, kembali ke jalur yang kami lewati saat berangkat kemarin. Sementara kalau kiri akan menuju ke Geopark Ciletuh. Lurus tuh, sorry mas. Nah kita kiri di sini ke arah Ciletuh. Lurus kembali ke arah kita datang kemarin. Wah, jalannya mulus di sini, enak. Ada apa nih? Kita berhenti dulu, dipanggil. Kenapa? Mau ke warung tadi dulu? Coba. Hah? Ayo deh. Ternyata pada mau ke warung dulu. Ya udah deh. Balik, oke. Jalur utama sudah ke kiri nih. Kalau kiri ntar keluarnya kita datang kemarin. Udah jalan. Ayo, udah. Kan jalannya bakal bagus nih di sini nih. Nah. Ayo, Sar, maju. Iya, pada jalan kok. Kenapa kendor? Kena jalan keriting ya? Iya, lepas. Oh, cari pom bensin? Oke. Enggak mau cari pom bensin. Enggak. Ya udah. Mas Willy kemana tadi? 5 kilo lagi, Bang. Ini mati ya? Iya, sinyalnya ini.
Sinyal Discordnya hilang, nyambung, awas. Duh, mata tadi kena sesuatu nih jadi gatel. Lupa nutup kaca, kebiasaan. Ayo. Wah, ini jalurnya bagus nih di sini nih. Mau foto dulu. Ayo foto dulu yuk. Ya, ini kita mau foto-foto dulu karena jarang-jarang kan kita lewat sini, teman-teman. Di sini aja. Let's go. Perjalanan dilanjutkan lagi. Ciletu, Palabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark. Wow. Ada bis foto-foto, guys. Sekarang kita lanjut. Mobil juga udah nyalip kita. Jalannya udah bagus nih di sini. Udah nggak bolong-bolong, nggak keriting. Pertigaan kiri ya guys. Ketemu mentok pertigaan pecah jalan kiri, pertigaan kiri, oke? Kayaknya nggak denger nih Discord nih. Kita salip aja deh. Ini jalan motong sih, sama aja. Suara gua kedengeran gak sih? Suara gua. Halo, halo. Duh, kayaknya suara saya nggak keluar di Discord yang lain. Suara gua ada nggak sih? Suara gua. Halo, halo. Halo. Masuk. Oh, dari tadi gua ngomong kagak ada yang nanggepin soalnya. SPBU gede nih kiri nih. Ada masjid nih. Mau kesini ya? Ada masjid juga nih. Pit stop ya. Nah, di sini karena SPBU-nya SPBU gede, dia ada biosolarnya nih baru di sini. Ada biosolar, Pertalite, lengkap nih. Dexlite, ada Turbo 98, Pertamax 92. Mantap. Lokasinya nggak jauh dari itu ya tadi ya, gerbangnya Geopark Ciletuh. Di sini rehat sebentar soalnya ada yang mau beli jajanan sama ada yang mau ke toilet dulu. Kita minum tolak angin dulu. Kita minum tolak angin dulu. Ketahuan usia nih. Lihat baju gue. Kotor semua. Cepet-cepet ya gua tadi ke ini mobil ngeliatin lubang tapi udah kering sih. Nunggu siapa? Pak Kiki ya? Pak Kiki mana? Oh.
Let's go nggak sih? Di sini ada masjid baru nih, Geopark Ciletuh, Masjid Baitur Rahman. Tuh, masjidnya di sana. Oke, kita jalan. Let's go. Lega rasanya udah ke toilet. Ini ada Plaza Amphitheater nih kanan nih, Plaza Amphitheater Ciletuh. Ini pada tutup tapi ya. Tadi ada Sofiga sebelah kiri juga tutup. Oh ini kayaknya view bagus deh kanan. Kanan view bagus tuh. Ya, di kanan saya tadi itu merupakan salah satu spot view terbaik di Geopark Ciletuh yang lokasinya ada tepat di pinggir jalan raya, yaitu Tebing Panenjoan. Gambaran view-nya tuh kira-kira kayak gini. Bayangin aja kalian berdiri di atas tebing setinggi 250 meter menghadap bentang alam lembah Ciletuh yang berbentuk tapal kuda. Selain lembah, ada sawah hijau, bukit, air terjun, sampai Teluk Ciletuh. Semuanya bersatu dalam satu panorama. Tebing Panenjoan bukan cuma titik di peta, ini panggung alam yang ngajakin kamu duduk manis dan nikmati pertunjukan bumi. Semuanya bisa kamu capai dengan kendaraan, gak perlu mendaki bukit yang tinggi. Sayangnya di trip kali ini karena kami mengejar jam kembali ke Jakarta, kami nggak menyempatkan diri untuk mampir. Mungkin di lain kesempatan kami akan lebih banyak mengeksplor keindahan Geopark Ciletuh ini. View-nya cakep banget asli. Remblong. Parkir. RCTI oke. Anjir aneh banget sumpah. Nggak kelihatan. Ya elah. Ini panas, Bang. Bal panas nih. Ya ini motor saya lagi dipakai tuh buat foto-foto di tikungan ini sama fotografer andalan Mang Eto. Ini kamera siapa Mang? Kameranya Willy. Oh ya Willy. Ya perjalanan lanjutan lagi setelah foto-foto terbangin drone. Kita berangkat sekarang pukul 14.20. Aduh, plat merah tapi dipakai buat liburan, kacau banget dah. Wah ini emang jalannya enak banget sih buat nyetir. Sepuluh kilo. Cuaca panas, jadi udah nggak hujan, jadi enak. Pasir kiri, hati-hati.
Wah, view-nya cakep banget. Ini kayak di lembah gitu ya. Kanan Curug Sodong, kita kiri. Kota apa ini guys? Desa Ciloa. Kita nyampe di Desa Ciloa sekarang. Apa Desa Ciwaru? Ini Desa Ciwaru tulisannya. Ciwaru ya? Ternyata Desa Ciwaru. Kanan, kanan. Kanan. Ini udah muara laut ini, iya. Tuh. Depan ada laut itu. Gua depan deh, gua cari tempat makan ya. Cari tempat makan yuk. Oke. Iya, Indomie asik ya. Ini ada rumah makan juga, lesehan, majuan lagi. Majuan. Maju sini. Yang lumayan rame nih, banyak orang. Siapa pintar aja milih tempat makannya nih. Gua ngikut doang. Oh gitu. Gua mau makan di mana? Kayaknya tadi di Discord majuan ada yang enak gitu deh kayaknya. Tahu tiba-tiba sen belok kanan motor gua. Aduh. Angga langsung masang posisi Angga. Aduh. Angga langsung masang posisi. Udah nyampe tempat makan, kita masuk. Udah cuy, makan dulu. Hah? Bawa ke dalam helmnya. Ribet nih kabel-kabel soalnya. Nanti aja di dalam. Yuk. Elah. Kemasiman. Kenapa? Ada apa? Pemandangannya bagus di Geopark. Oh iya sih. Aduh. Udah masang posisinya enak ya. Geopark tuh memang harus dilestarikan sih. Oh iya. Harus dijaga. Oh iya. Jangan sampai. Ngapain pada di sini? Ini lagi ngecas. Oh, ngecas. Iya sih. Iya benar. Oke. Udah kali kalau langsung duduk. Aduh, iya sih. Mananya juga bagus sih di sini ya. Emang kelapanya banyak. Karena videonya sudah cukup panjang, tiba juga kita di akhir dari episode ketiga. Jujur, saya mengira view perjalanan yang saya dapat di video ini sudah yang terbaik. Ternyata jalan di depan akan lebih spektakuler lagi view-nya. Bakal kayak gimana? Nah, kita lanjutkan nanti di episode yang keempat, sekaligus menjadi episode terakhir perjalanan touring kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Timo di sini dan sampai jumpa di episode berikutnya.